Nah, si ADS ini langsung tahu tanpa dikasih tahu oleh orang tuanya. Ini kan yang membuat kaget orang tua di situ. Kok tahu dari mana? Ini namanya siapa? Namanya Ontetena. Itu ular apa itu sayang? Warnanya apa? Warnanya? Ini. Kalau Antasena itu mukanya hitam. Satrio itu. Ada birunya juga, birunya. Yang menjadi faktor penyebab itu langsung kelihatan. Apa itu? Jadi ADS itu bisa mengalami kejadian seperti itu karena yang Bagong mana? Oh, yang Bagong itu benar. Yang Semar mana Semarnya? Kok bisa kapok karena diapain sama Petro? Jadi dipukul sama Petro si Sengkuni, terus sekarang udah kapok, nggak jahat lagi. Petro itu Pak Jokowi, Sengkuni Amin Rais. Namanya siapa? Namanya Bagong. Oh iya, berarti ada semua. Wah, kok tahu ya? Kulkasmu sama kayak aku itu Semar ya. Yang ada semarnya man. Oh iya betul itu. Di kulkas ada semarnya ya. Bener ini nih, coba nih dilihat nih semarnya ini. Wah bener ini semar ya. Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayem tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso, saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin bisa dianggap sederhana. Ada sesuatu yang sangat penting, kelihatannya sepele, tetapi ini merupakan kunci wong urip atau kunci orang hidup untuk meraih sukses dan menjadi problem solving juga. Jadi ini bisa menjadi referensi buat panjenengan semua yang sekiranya mempunyai permasalahan yang kurang lebih sama atau hampir sama. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, seringkali kita mendapati berbagai masalah dalam keluarga. Dalam hal ini bagi panjenengan yang mempunyai anak kecil atau memiliki ponakan atau bisa jadi tetangga, atau malah panjenengan secara langsung yang mengalami permasalahan ini. Permasalahannya seperti apa dan solusinya seperti apa, ini yang akan kita bahas, dan ini nanti akan menarik sekali karena mungkin di antara para pemirsa tidak menyangka masalah yang sangat pelik, tetapi kita bisa menemukan solusi itu menjadi efisien sekaligus efektif. Efisien ini maksudnya dari segi biaya tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, dan efektif dalam arti tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga pikiran dan waktu. Itu yang menjadi kunci persoalan. Biasanya orang-orang itu memiliki permasalahan yang hampir sama, tetapi cara untuk menemukan solusi itu yang berbeda-beda, dan semuanya tergantung dengan pengalaman, dengan lingkungan, bahkan juga tergantung dengan kecerdasan nalar maupun spiritual masing-masing orang. Langsung saja, permasalahan seperti apa ini yang akan saya ceritakan, dan mungkin di antara panjenengan nanti ada yang saat ini sedang mengalami problem yang sama, nanti solusinya bisa panjenengan terapkan sendiri, dan ini terbukti ya, bukan hanya sekedar teori, tetapi ini yang akan saya sampaikan ini merupakan pengalaman pribadi saya saat menolong orang-orang. Jadi begini ya sedulur-sedulur, seringkali kita menemui anak kecil yang rewel, kalau sore sering nangis, tengah malam sering nangis, kadang tiba-tiba bangun dan kemudian ngobrol dengan sesuatu karena
bagi orang-orang yang lain sesuatu itu tidak kelihatan, tetapi si anak kecil ini pada kenyataannya memang sedang berinteraksi dan berkomunikasi dengan entah apa. Entah apa itu bagi yang tidak bisa melihat. Tapi bagi yang sudah bisa melihat pasti akan tahu, oh si anak kecil ini tiba-tiba tengah malam bangun dan kemudian bermain dengan astral atau sosok yang sifatnya itu gaib. Ini bagi yang bisa melihat mungkin menjadi tidak penasaran dan langsung tahu sebabnya apa, walaupun belum tentu paham bagaimana nanti solusi terbaiknya. Kasus yang terjadi ini menimpa keluarga yang masih muda, yang baru memiliki satu anak perempuan dan saat itu usianya 3 tahun. Anak ini seringkali rewel, nangis, dan histeris. Kadang seperti anak yang ketakutan atau bingung atau seperti ya mungkin itu ya ekspresi yang bisa dilihat orang tua kepada anak ya. Tapi kan apa yang dirasakan anak itu sendiri kan sulit untuk menilai dan mengukur karena yang dewasa itu kan kadang terbatas komunikasi, apalagi yang kita hadapi ini sebenarnya apalagi masalah ini menimpa anak yang masih balita, jadi agak sulit untuk komunikasi dan menanyakan apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Nah ini yang menjadi gejala itu ya tadi yang saya sampaikan, anak yang masih usia 3 tahun, saya sebut inisialnya saja ya S supaya lebih mudah. Nah ini adik S ini seringkali bangun tengah malam kemudian main sendiri, tapi kadang kala juga takut, nangis ya, seperti kehilangan, seperti cemas dan ketakutan. Nah ini terjadi dan berlangsung sudah berbulan-bulan bahkan beberapa lama ya, bahkan mungkin lebih dari setahun. Mungkin itu kejadian ini sebenarnya sudah sejak anak itu lebih muda lagi. Jadi adik S ini belum usia 3 tahun karena waktu ketemu kami itu di rumah ini dibawa ke sini itu usianya udah sekitar 3 tahun lebih ya, hampir 3,5 tahun dan sudah bisa bicara ya tentu saja. Nah pada saat kesini itu diceritakan, jadi ibunya menceritakan bahwa adik S ini sudah dibawa kemana-mana, istilahnya dibawa ke orang pinter ya, yang mengaku bisa dan atau orang yang memang didatangi dan dimintai tolong. Itu sudah beberapa orang dan orang-orang yang dimintai tolong itu memberikan solusinya juga tidak main-main, dalam arti ya bukan sesuatu yang mudah solusi itu, bahkan ada yang solusinya itu harus menjual rumah karena rumah yang di tempat tinggal itu nggak cocok ya, alasannya begini dan rumah itu harus dijual kemudian beli lagi tanah di tempat lain, bangun lagi rumah. Jadi itu sudah dilakukan. Panjenengan bayangkan ya, punya rumah tentu saja kan itu tempatnya udah pilihan dan enak ya, udah dibangun sendiri tapi kemudian harus menjual dan harus membangun lagi, terlebih dahulu mencari lahan atau tanahnya. Itu kan pekerjaan yang benar-benar tidak hanya harus mengeluarkan uang banyak tetapi juga menyita tenaga, pikiran. Jadi fokusnya juga pasti akan benar-benar terkuras untuk ngurusi hal seperti itu. Dan hasilnya itu tidak signifikan. Setelah semua itu dilakukan, sudah dijual, berhasil dijual rumahnya, kemudian pindah ke daerah lain, membangun rumah, dan ternyata anak ini tidak ada perubahan. Apalagi anak ini sebenarnya tidak tinggal lagi di rumah yang tadinya disuruh jual karena udah laku dibeli orang kan. Jadi adik S ini tinggal di tempat lain ya, karena kan rumah yang baru juga masih dalam proses pembangunan. Nah, ini pada saat menunggu rumah dibangun, ini adik ini terus mengalami kejadian yang sama, bahkan intensitasnya makin sering dan makin mengkhawatirkan seperti itu yang diceritakan oleh kedua orang tuanya. Mencari solusi itu sampai melihat-lihat YouTube ya, barangkali ada orang yang sekiranya mampu, dan waktu itu memang sudah beberapa orang-orang yang di YouTube yang mungkin dianggap mampu memberikan solusi atau orang yang mengaku sebagai paranormal. Beberapa orang, karena tidak hanya satu, bahkan ke paranormal yang paling top di Jawa Timur pun sudah disambangi ke sana dan semua itu hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Nah ini kan benar-benar orang tua juga dibuat stres ya, karena kan tidak hanya keluar tenaga, waktu, tetapi juga biaya. Bahkan waktu itu saya coba untuk menanyakan terus sampai habis berapa. Saya kaget karena ternyata tidak sedikit. Ya kalau saya katakan uang yang dikeluarkan tuh
cukup untuk membeli rumah atau untuk membangun rumah baru. Nah, jadi panjenengan bisa membayangkan itu biaya yang tidak sedikit dan hasilnya tetap nihil, tidak ada. Ibunya itu mencoba untuk masih terus, karena yang namanya orang tua kan dari satu tempat ke tempat lain ya. Bahkan ada juga sampai ke paranormal ya, yang tidak jauh dari rumah saya, tapi memang tarifnya mahal gitu. Tetap tidak ada hasil sesuai yang diharapkan. Padahal itu sudah bayar cukup mahal. Waktu itu ibunya juga cerita, ibu kalau menunggu antrian tarifnya 33 juta. Itu pun tidak ada jaminan untuk berhasil ya. Sampai-sampai untuk berobat alternatif saja harus menunggu 1 bulan, 2 bulan, orang tetap mau ngantri dan biayanya juga tidak sedikit. Katanya biayanya sekitar 15 juta, itu ngantri. Dan itu kan tidak ada jaminan juga untuk sembuh, nggak ada garansi juga kan. Tapi kalau mau yang VIP, artinya tidak perlu ngantri lama, bisa langsung ditangani, itu tarifnya 33 juta. Saya kaget itu. Kok luar biasa sekali ya. Ya pantesan kalau saya pikir, oh ya pantesan kalau memang kaya raya ya. Orang itu kaya raya, karena saya memang menyaksikan sendiri. Akhirnya tidak jadi ketemu karena sebelumnya itu sudah konsultasi dulu ke asisten. Jadi kan sebelum ke paranormal itu pasien diterima dulu oleh asisten untuk konsultasi, menyampaikan masalah dan keluhan dan lain-lain hal lah. Saya tidak menyaksikan sendiri, tapi prosedurnya seperti itu. Katanya untuk bertemu asistennya saja sudah menghabiskan duit 2,5 juta. Ini luar biasa sekali. Saya dalam hati, waduh kok luar biasa ya orang sekarang itu kalau sudah menggunakan kebisaan. Ya kalau memang bisa beneran sih oke ya, tapi kalau hanya istilahnya hanya sekedar manipulasi atau membangun image seolah-olah sebagai orang yang sakti mandraguna, orang yang bisa memecahkan berbagai macam atau segala macam persoalan yang sifatnya gaib, ini luar biasa sekali ya. Ini saya geleng-geleng kepala, kok bisa kok tega gitu. Tapi ya biarlah, kalau saya tidak mau mengusik orang-orang seperti itu. Tapi ini saya hanya mengungkapkan apa yang menjadi perasaan saya kepada para pemirsa. Istilahnya saya curhat ke para pemirsa. Zaman sekarang kok ya ada itu loh orang-orang yang seperti itu. Bahkan adik S ini juga waktu di Jawa Timur, di paranormal yang paling kondang itu juga tarifnya hampir sama. Kalau tidak nunggu antrian tetapi bisa langsung ditangani, itu tarifnya sekitar 35 jutaan. Tapi kalau ngantri lama ya sekitar 15. Ya ini yang saya heran juga, kok hampir sama tarifnya. Mungkin sudah saling mengintip ya, mengintip atau mencuri informasi sana tarif berapa. Nah, yang lain tinggal menyesuaikan aja segitu. Saya hanya berpikir, saya bukan bermaksud mau show off ya, enggak. Tapi ini saya ceritakan pengalaman ini supaya para pemirsa cerdas dalam arti ya bisa waspada, bisa cermat melihat masalah. Kewaspadaan itu harus selalu dibangun, harus selalu ragu dan tanda tanya apa yang terjadi, apakah memang faktanya demikian. Itu harus selalu punya kemauan untuk mengorek informasi yang sebanyak-banyaknya. Ini karena benar-benar bertolak belakang dengan apa yang saya lakukan selama ini, karena untuk beberapa hal kami seringkali berhasil untuk menolong orang dan saya tidak pernah memasang tarif karena nanti saya ditegur keras oleh para leluhur. Saya digembleng leluhur, saya dituntun, dibimbing oleh para leluhur, saya berlatih ilmu kebatinan sendiri, dan kebisaan yang bisa kami lakukan itu tidak boleh untuk semacam bisnis ya. Jadi itu hanya sebaiknya digunakan untuk berdharma, untuk menolong. Kecuali kalau memang orang itu ingin sekali berdharma atau bersedekah, ya kita terima dan nanti kita panjangkan amalnya untuk gantian memberikan bantuan ke orang-orang lain ya. Untuk uang yang model seperti itu, alokasi dananya saya jelas, plotnya kemana jelas ya, untuk apa ya. Saya lebih banyak kami gunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu dharma dan spiritual, jalan spiritual. Bisa untuk beli bunga, menyiapkan ubo rambe pada saat ada dawuh leluhur. Jadi seperti itu ya sedulur-sedulur. Oh ya, ini mumpung saya ingat, saya sampaikan juga terima kasih ya
kepada sedulur-sedulur semua yang sudah bergabung dengan YouTube Surya KKS. Memang di situ itu bergabung itu ada semacam casnya ya. Di situ kan ada 19.000, 29.000 rupiah, 39.000 rupiah. Itu saya ucapkan terima kasih pada sedulur-sedulur yang sudah peduli dan berkenan bergabung dengan YouTube Surya KKS ya. Mungkin ini bisa dikatakan sebagai member atau VIP atau apalah, saya kurang tahu. Tetapi yang jelas itu memang fasilitas yang disediakan oleh YouTube bagi para pemirsa yang ingin memberikan apresiasi terhadap karya-karya konten kreator ya. Nah, ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan akan saya gunakan sebaik-baiknya, akan saya arahkan untuk sesuatu yang berguna agar supaya saya bisa memanjangkan dharma panjenengan atau memanjangkan amal panjenengan, sehingga rezekine ora lokak tapi malah tansaya kebak. Loka itu surut, kebak itu penuh. Jadi bukan makin menjadi berkurang, tetapi rezeki panjenengan akan semakin berlimpah. Itu yang bisa menjadi rezeki yang berkahi ya. Ini karena saya menganggap ini sebagai satu amanat ya, sedulur-sedulur ya. Nah, saya kembali ke kisah tadi, saya lanjutkan. Nah, begitu ADS itu sudah dibawa ke sini dan kita lihat begitu masuk ke rumah sini, saya temuin bersama istri saya. Kemudian kami melihat ternyata di sini masalahnya. Jadi kenapa kami bisa langsung tahu? Karena yang menjadi faktor penyebab itu langsung kelihatan. Apa itu? Jadi ADS itu bisa mengalami kejadian seperti itu karena ada leluhurnya, neneknya yang ingin sekali ngemong, mungkin saking sayangnya, saking cintanya, jadi sangat intensif untuk datang, ya siang ya malam. Ya kalau bagi leluhur kan seneng banget itu. Dan anak itu sebenarnya pada saat galau, cemas atau nangis itu bisa jadi itu pas ditinggal pulang sama neneknya. Jadi anak itu sebenarnya masih ingin bermain, tetapi karena neneknya sudah pulang lagi, anak itu menjadi rewel, menjadi nangis di tengah malam, nggak bisa bubuk. Nah ini ya, jadi kalau yang tidak tahu permasalahannya hanya meraba-raba, itu bisa malah nggak efektif, tidak efisien juga. Artinya ya buang-buang tenaga, waktu, pikiran, dan buang-buang duit. Karena ibunya pernah cerita juga bahwa ADS ini pernah ke paranormal yang tidak jauh dari Jogja juga ya. Itu sampai melakukan pemagaran di rumahnya, dan itu ya habis banyak dan tarifnya gede, tapi tetap aja nggak efektif ya. Karena apa ya entah itu memang bisa apa tidak memagari, saya tidak mau menganggap remeh orang lain, tetapi yang jelas ya itu tidak ada pengaruh, tidak ada efeknya. Tetap anak ini mengalami hal yang sama, bahkan ya makin hari kok makin intens. Karena keadaan orang tua pasti akan semakin cemas ya, makanya ibunya sampai berusaha untuk mencari kontak saya, berusaha untuk menemukan rumah saya, dan dengan perjuangan yang cukup panjang akhirnya sampailah ketemu ke rumah saya. Waktu kesini pertama kali ya belum ketemu. Nah baru yang kedua sudah janjian, akhirnya bisa ketemu saya. Akhirnya menyampaikan seperti itu, dan pada saat yang kedua datang ke sini ya sudah, akar permasalahannya kita sudah ketahui. Jadi ibarat dokter itu kalau kita mau mengobati pasien yang sakit itu terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang menjadi penyebab pasien ini sakit, dan kemudian sakitnya apa namanya. Nah itu kan harus dicari penyebabnya apa, kemudian simptom gejalanya apa. Baru kalau itu sudah ditentukan secara akurat, seorang dokter bisa merencanakan tindakan medis, kemudian ditetapkan ini obat yang diberikan apa. Jadi seperti itu ya para pemirsa. Nah kalau sudah salah kaprah dari awal, apalagi hanya kira-kira, dan saya melihat banyak orang yang hanya kira-kira, bahkan seringkali supaya terkesan hebat itu kadang dikasih bumbu berupa halusinasi. Nah ini yang seringkali terjadi. Nah celakanya pasien itu percaya begitu saja karena mungkin sudah ada kesan ya, atau sudah menanamkan diri di dalam kepala ini bahwa orang yang dicari ini orang yang pinter. Tapi ya itu tadi kan, pinter belum tentu mampu melakukan atau mengatasi masalah ya. Bisa aja orang itu kan pinter ngomong. Nah
ketika kami sudah tahu ternyata ada leluhur yang hadir yang ikut campur tangan untuk ngemong, membimbing, mengarahkan anak. Saya waktu itu sudah berpikir dan melihat bahwa ini anak sebenarnya anak yang istimewa. Makanya leluhur ingin ikut andil ngemong. Kalau tidak ikut andil ngomong ya mungkin leluhur akan menilai bahwa nanti potensi dari anak ini akan percuma dan terbuang sia-sia. Disitulah menjadi daya tarik khusus leluhur karena keturunannya ini memang anak yang istimewa, punya banyak kelebihan, termasuk indera keenamnya. Para pemirsa, akhirnya pada saat mereka datang kemari yang ketiga kali, dalam waktu yang dekat kemari lagi, akhirnya kami berikan solusi. Yang pertama kami melakukan rebukan dengan leluhur yang ngomong tadi, neneknya itu, supaya percaya, serahkan kepada kami untuk mengarahkan, membimbing anak ini, agar supaya nenek tidak perlu intensif untuk ketemu anak, karena kasihan juga kan. Yang kasihan nggak cuma anak tapi juga orang tua, karena kan anak pasti tengah malam bangun terus main sendiri, tapi bukan sendiri ya, mainnya sama nenek. Kita lakukan negosiasi itu ya langsung deal, si nenek juga percaya, puji syukur pada kami nenek percaya dan kemudian menyerahkan untuk ngomong, walaupun tetap ngomong tetapi kan tidak setengah memaksa harus begini-begini ya, karena sudah percaya ada kita yang dinilai bisa mengarahkan dan membimbing. Nah, arahan dan bimbingan yang kita lakukan itu yang pertama ditempuh, yang dilakukan itu ya saya sarankan untuk ini anak istimewa, apalagi sebagai orang Jawa ya, punya paugeran seperti bancaan beton, makanya silahkan itu dilaksanakan. Cuman karena kendala banyak hal, ibunya juga sibuk, kemudian untuk mencari ubo rambe juga tidak mudah, akhirnya diserahkan ke kami untuk yang membuat bancaan beton untuk anak ini. Karena ini memang ada sesuatu yang harus disinkronkan dan dimatchingkan, yaitu antara kekuatan Pak Momong atau eksistensi Pak Momong dengan adik S. Supaya kalau sudah sinkron, ini baratnya ya antara rangka dengan mesin itu sudah terpasang secara rapi dan tepat, dudukannya itu nggak ada yang meleset. Nah, setelah antara rangka dan mesin itu terpasang dengan rapi, sudah match, sudah klop, sinergis, itu akan menghasilkan kendaraan yang istimewa. Nah, yang performanya sangat bagus. Nah, seperti itu ya kalau saya ibaratkan kendaraan. Dan idealnya untuk melaksanakan bancaan itu ya untuk anak-anak juga ini dilakukan selama 7 kali berturut-turut, apalagi ini anak yang istimewa. Maka pada saat bancaan beton pertama dilakukan, kedua dilakukan, itu luar biasa sekali progresnya. Jadi anak nggak pernah rewel, nggak pernah takut, tetapi kelihatan enjoy sekali. Jadi si ADS ini kalaupun tengah malam bangun tetapi enjoy. Jadi bisa ketawa-ketawa, bisa ngobrol, malah kadang ngobrolnya mungkin bikin ibunya penasaran dan kadang agak-agak cemas dikit. Karena apa? Ya karena misalnya si ADS itu bilang, oh ini harimaunya datang. Beberapa saat kemudian bilang, oh harimaunya itu terbang pulang, pulang. Berarti kan ada peristiwa harimau secara astral itu datang kemudian sudah pulang lagi. Kok bisa begitu? Ya itu artinya ya harimau itu sebenarnya mungkin itu pusaka atau salah satu kelangenan binatang yang menjadi kelangenan salah satu leluhurnya dulu, karena tidak semua binatang itu akan habis di kehidupan bumi. Ada beberapa binatang yang istimewa itu yang bisa ikut pindah hidupnya itu ke alam yang abadi atau yang astral. Misalnya kayak harimau, kerbau, sapi, kuda, gajah, misalnya binatang-binatang yang besar seperti itu. Dan pada saat binatang itu hidup, banyak sekali manfaatnya untuk manusia. Itu bisa juga hidup melanjutkan di alam yang abadi. Misalnya binatang, misalnya kayak kerbau, misalnya seperti kerbau yang kepalanya untuk larung maiso lawung. Itu bukan sadis membunuh binatang, mengorbankan binatang, enggak. Kalau yang saya lihat itu
kerbau itu bukan mati, tetapi secara metafisik kerbau itu melanjutkan hidup di alam yang abadi, dimensi yang abadi. Dan termasuk kuda juga. Saya dulu pernah mendapatkan dawuh larung sesaji kepala kuda, dan kuda itu memang benar-benar setelah kepala kuda kita serahkan di Laut Kidul kan, kita letakkan ke air laut, kuda yang metafisik itu tahu-tahu muncul dan lari ke tengah laut. Jadi kita menyaksikan, oh ternyata kuda itu memang bisa hidup. Dan itu kan kuda juga belum tentu kuda 100% binatang, bisa jadi itu karena ada proses reinkarnasi juga. Itu artinya menyempurnakan kehidupan kuda itu fisiknya untuk sebuah dharma, sehingga dia akan mengalami kenaikan kelas dalam tataran hidup. Nah, seperti itu ya sedulur. Saya kembali ke ADS. Singkat cerita, setelah sekian kali dibancai weton, apalagi setelah 7 kali bahkan lanjut sampai 11 kali, karena kan ada kepuasan dari orang tua melihat progres yang luar biasa. Karena selain perkembangan yang sangat bagus, yang positif, juga kecerdasan si anak itu semakin hari semakin kelihatan muncul. Jadi sampai membuat orang tua itu terheran-heran. Di akhir video ini akan saya berikan dokumentasi seperti apa keistimewaan ADS ini, karena saya sempat mendokumentasikan. Ini ada kisah yang luar biasa menurut saya. Jadi begini sedulur. Jadi ADS ini suatu hari diajak ke tempat rumah eyangnya, tetapi eyangnya sudah tidak ada, dan di situ ada hiasan dinding, yaitu wayang. Wayang itu ditempelkan di dinding yang atas itu di bawah mulu, dan wayang itu Semar. Nah, si ADS ini langsung tahu tanpa dikasih tahu oleh orang tuanya kalau itu Semar. Itu ADS ini sudah langsung tahu bahwa itu yang ada di dinding, ditempelin di dinding itu eyang Semar, katanya begitu. Ini kan yang membuat kaget orang tua di situ. Kok tahu dari mana? Nah, setelah melihat wayang yang ditempelkan di dinding eyangnya tadi, ADS ini kemudian minta ke orang tuanya untuk dibelikan wayang. Akhirnya diajak ke toko aksesoris dan beli wayang kulit. Walaupun kulitnya bukan yang kerbau, tapi ya kulit sapi, tapi kan sudah oke lah untuk mainan anak-anak. Singkat cerita, dibelilah wayang itu sesuai dengan apa yang diminta Semar. Tapi ternyata ADS ini tidak hanya ingin Semar, tetapi juga minta mana Petruknya, mana Garengnya, mana Bagongnya. Bahkan sampai menyebut dirinya itu adalah Bagong. Nah, ini yang aneh. Dia tahu dari mana? Punokawan itu tahu dari mana nama-nama itu? Kalau bukan interaksi dia dengan leluhur kemudian memberikan pendidikan tentang seni dan ilmu wayang, atau memang dia sukmanya yang tua. Jadi dulu sudah pernah tahu tentang Punokawan waktu dalam kehidupan yang dulu. Akhirnya orang tuanya beliin satu set Punokawan yang terdiri Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Karena ada 4 ya. Itu kayak yang saya tempel di dinding itu Punokawan. Nah, sampai di rumah wayang dibuka. Ibunya diajak main. Ibunya diminta bantu masang wayang itu. Wayang itu ditata di pinggir tembok. Ibunya ikut masang, tetapi kan masangnya acak. Ada yang ini Semar, ini Petruk, ini Bagong, ini Gareng. Kalau urut kan Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Semar itu orang tua, Petruk, Gareng, Bagong itu anak-anaknya Semar. Nah, di sini si Semar itu diletakkan oleh ibunya itu, tapi posisinya agak di bawah dibanding dengan Gareng, Petruk, Bagong. Sampai kemudian ibunya itu terkejut karena ADS ini minta koreksi, posisi wayang itu dikoreksi. Jadi si Semar ini harus di atas begini. Jadi dia ingin, ADS ini ingin Semar ini diletakkan posisinya paling tinggi. Kemudian yang lain Gareng, Petruk, Bagong itu agak di bawah. Ini kan membuat terkesima orang tua. Kok tahu padahal anak baru usia 3,5 tahun. 4 tahun aja belum. Ini yang luar biasa. Nah, ini kan juga sekaligus menjadi bukti siapa yang ngajarkan. Orang tuanya sendiri juga bukan penonton
wayang, tidak pernah nonton wayang, yang live streaming wayang juga nggak pernah nonton. Tetapi ADS ini akhirnya sering minta diputerkan di YouTube, melihat streaming pagelaran wayang kulit. Ya ada Kisino, ada yang lain, tapi dia seneng dan dia pasti nebak-nebak ini siapa itu tepat. Sampai pada saat diajak main ke sini, yang tadinya awalnya kan masuk sini tuh ya masih penuh curiga, takut, tetapi setelah 2-3 kali ke sini nyaman sekali. Ini seperti rumah dia sendiri. Jadi udah lari ke sana, manjat ke sana kemari, udah itulah progres yang luar biasa. Pada saat kemari ADS ini saya sodorkan YouTube, saya suruh nonton, dan saya juga heran, saya juga kagum pada ADS ini karena dia nunjuk ini wayang ini siapa namanya, ini siapa, oh ini Sengkuni, ini malah yang lebih sulit lagi yang tidak sefamiliar Punokawan itu ada Ontoseno, itu juga tahu, padahal orang tuanya tidak pernah, malah tidak tahu, bukan tidak pernah memberitahu, mengajarkan pendidikan seni wayang kepada anaknya, malah orang tuanya nggak tahu. Saya coba tes, ternyata benar, dia nunjuk. Ya kalau Ontoseno dia tunjuk Ontoseno. Bahkan saya nempelkan wayang yang kecil Semar di sana, ada juga Bagong di belakang. Dia begitu lihat langsung nunjuk. Padahal saya nempelkan kan kecil banget. Itu langsung tahu. Itu Semar, itu Semar. Wah, jadi kita tes ya. Anak ini kita tes seperti apa pengetahuan dia tentang wayang. Dan ini nggak ada yang ngajarkan loh ya. Dia tahu sendiri ya. Artinya ya ada yang mengajarkan, tetapi mungkin bukan keluarga yang masih hidup, tapi bisa jadi leluhur. Jadi yang tadinya ibunya itu juga nggak begitu nun sewu, ibunya juga pakai jilbab yang panjang itu, ya syar'i lah. Ya kan lingkungannya tidak terbiasa dengan tradisi-tradisi Jawa seperti bancaan, ya. Itu kan nggak terbiasa, wajar lah, karena lingkungannya kan seperti itu. Tetapi begitu dibawa ke sini dan kita sampaikan ini penyebabnya ini, tapi solusinya dicoba dulu yang seperti ini. Karena kan kita tidak mungkin untuk mengusir kok leluhur, nggak mungkin itu kan. Neranya itu terlaluan, nggak sopan dan leluhur bisa marah ke kita. Hanya ya kita sarankan, bahkan neneknya juga menyarankan supaya ini dibuatkan Bancaan Weton saja untuk mengaktifkan pamomong. Jadi ternyata Bancaan Weton itu seperti mengasah ya, selain memoles juga mengasah. Ibaratnya kalau Anda punya batu akik itu kalau sudah diasah kemudian dipoles, hanya jadi kinclong. Yang tadinya kusem nggak menarik, begitu diasah dipoles baru kelihatan motifnya apa, terus ini jenisnya apa, keistimewaannya di mana. Nah, itulah fungsi dari Bancaan Weton. Sampai-sampai Sultan Sulaiman pun pernah beliau ngendiko atau bilang begini, orang Jawa itu memang pinter sekali dengan membuat Bancaan Weton. Itu memang daya kekuatannya sangat bagus, itu tidak bohong, itu beneran, ada buktinya. Nah, nanti kapan-kapan saya bacakan testimoni dari para sedulur-sedulur yang kebetulan repot berada di luar kota, lingkungannya kurang mendukung, kemudian mencari ubo rampe juga sulit. Ya akhirnya minta tolong ke kami, dia tidak masalah. Kami memang dulunya tidak berencana untuk membantu banyak orang membuatkan Bancaan Weton, tapi karena setiap hari makin banyak orang yang minta tolong untuk dibuatkan Bancaan Weton, ya saya merasa inilah sebuah tanggung jawab kami sebagai orang yang dituakan untuk menolong, membantu orang lain untuk membuat bancaan. Karena coba kebayangan kalau berada di luar negeri atau di luar Jawa atau di kota besar yang mungkin mencari ubo rampe seperti pisang pulut, bikin kelak keling itu kan tidak gampang. Belum lagi nanti nyari delingo bengle, bunga, taman dan lain, itu kan sesuatu yang tidak mudah. Apa harus komplit Bancaan Weton? Ya, jadi begini ya sedulur-sedulur ya. Kalau yang saya lakukan itu Bancaan Weton itu ya sesuai dengan paugeran keraton. Karena keraton ini kan membuat paugeran juga tidak main-main, juga atas petunjuk leluhur.
Dan nyatanya saat kami juga melaksanakan bacaan weton untuk anak-anak kami, untuk membantu sedulur-sedulur, ada koreksi juga dari leluhur, dari garwo Eyang Panembahan Bodo, yaitu Eyang Brintik. Itu ya beliau seringkali ikut bantu doain, membantu doa, bacaan-bacaan terutama untuk orang-orang yang kasus atau jalan hidupnya sedang berat. Itu para leluhur ada yang ikut andil untuk mendoakan. Di antaranya adalah garwo dari Eyang Panembahan Bodo, ya masih putra Prabu Brawijaya V, dan seringkali memberikan kritik untuk penyempurnaan supaya lebih sempurna dan hasilnya lebih bagus, hasilnya lebih efektif. Karena begini ya sedulur-sedulur ya, bukan berarti kalau ubur rampe kurang tidak lengkap itu terus gugur. Jadi tidak seperti itu logikanya. Kan ada yang hanya membuat bubur merah putih, membuat bubur 7 rupa, itu saja. Atau ada yang membuat intro-intro yang hanya sayur gudangan atau urap dan kemudian telur ayamnya 1, itu juga ada. Apakah itu absah? Ya absah, tetapi di sini yang membedakan adalah efektivitas atau efeknya, manfaat dari efeknya itu akan lebih besar, lebih bagus kalau itu dilakukan secara komplit sesuai dengan paugeran keraton. Nah, yang komplit seperti apa? Ini ya saya sudah membuat tutorial untuk membuat bacaan weton. Jadi saya tidak mau memonopoli. Jadi panjenengan jangan sampai ada berpikiran, waduh saya memonopoli, kemudian saya jual. Tidak, bukan seperti itu ya. Itu bukan watak kami. Kami tetap membuat tutorial bacaan weton itu untuk membantu sedulur-sedulur yang ingin melaksanakan sendiri. Karena kan saya akan lebih senang dan bahagia kalau lebih banyak orang yang bisa membuat bacaan weton untuk anak-anaknya atau untuk ponakan. Itu akan jauh lebih bagus ketimbang cuma saya sendiri aja di Indonesia ini yang bisa membuat bacaan weton yang paling komplit atau sempurna. Saya malah justru miris ya. Resiko untuk punah jadi gede. Tapi kalau makin banyak orang yang bisa, maka akan makin lestari, akan semakin langgeng tradisi Jawa itu. Nah, oleh sebab itu saya tidak pelit, saya buatkan tutorial. Nanti cari aja tutorial bacaan weton di channel saya yang satunya Pustaka Nusantara. Cari aja di situ, nanti bisa dicoba. Nah, kalau mengenai ubur rampe yang nggak komplit di daerah Anda tidak ada, ya itu perjuangan, itu resiko juga. Oleh karena itu juga lah saya akhirnya mau menerima, mau membantu kalau memang ada sedulur-sedulur yang ingin dibantu membuat bacaan weton, terutama ya untuk sedulur-sedulur yang memang tidak sempat, tidak punya waktu, tidak lingkungannya, kondisinya tidak memadai. Karena apa? Bacaan weton itu nanti kan dibagi ke tetangga untuk sedekah. Ya kalau tetangganya menerima, tapi kalau malah sebaliknya mencurigai, ini apa ini dikasih apa kan? Anda malah dituduh klenik, dukun dan lain-lain kan, bisa jadi. Makanya kalau di sini selain kita sedekahkan ke orang-orang yang tepat juga, selalu kita jatah untuk para abdi dalem, baik abdi dalem yang sedang bertugas di keraton, karena kan tidak ada makan siang sore, nggak ada. Maka kalau tidak saya sedekahkan di abdi dalem di keraton atau orang-orang yang sedang bekerja sebagai kuli, itu juga kadang saya berikan. Tapi yang paling rutin ya di Pasarean Agung Kota Gede dan Imogiri kita berikan untuk para abdi dalem, karena abdi dalem di sana kan juga sudah kita berikan perhatian selama bertahun-tahun ini ya, termasuk Jumat Berkah, dan selalu kita kirim makanan. Dan kalau kita kirim untuk abdi dalem itu mereka tanpa diminta itu juga sudah langsung ikut mendoakan. Karena pada saat kita serahkan itu nama siapa, bacaan weton ini untuk siapa, itu tetap kita pasang di situ, tidak kita buang. Nah, dari situlah para abdi dalem nanti ikut mendoakan dengan membaca nama yang tertera, yang tercantum di bacaan weton itu. Kalau kita merawat abdi dalem, efeknya apa? Ya kita sih nggak mengharapkan apapun imbalan dari abdi dalem kita ikhlas. Tetapi dengan sendirinya otomatis para leluhur yang sumare di pasarean yang dijaga dirawat oleh para abdi dalem
itu yang memberikan perhatian yang lebih kepada siapa? Ya kepada sedulur-sedulur yang melakukan bancaan weton dan bancaannya kita bagikan ke para abdi dalem. Istilahnya mendapatkan doa restu juga dari para leluhur, apalagi ini leluhur agung. Kalau di kota gede, makam raja-raja kota gede dan makam raja-raja Mataram yang di Imogiri itu kan leluhur-leluhur agung semua. Kalau abdi dalem kita rawat, kita bagi bancaan, ya para leluhur memberikan doa restunya. Itulah. Makanya banyak sekali testimoni yang sangat menggembirakan, membuat saya bahagia. Karena saya merasa hidup saya ini ada gunanya untuk orang lain. Jangan pernah berpikiran saya mengambil keuntungan yang banyak, itu enggak. Karena saya tuh selalu memberikan sedekah juga kepada para abdi dalem. Jadi tidak semata-mata kita berikan bancaan weton untuk makan siang atau makan sore, tetapi juga kita berikan sedekah berupa uang yang bantu ngangkut ya, dari parkiran ke halaman dalam itu kan jauh ya. Per kepala biasanya 2 orang 3 orang. Per kepala ya kita kasih 25.000. Jadi jangan sampai kita ini atau sedulur yang sedang melakukan bancaan weton ini jangan sampai harusnya bersedekah malah berhutang budi pada orang. Itu nanti akan mengurangi dharma. Nah, supaya dharmanya maksimal, ya jangan sampai itu terjadi. Sedulur yang mau bancaan weton malah utang jasa ke orang-orang yang ikut ngangkutin bancaan weton dari parkiran sampai ke dalam. Makanya jangan sampai utang budi, orang-orang itu kita berikan juga uang sedekah per kepala 25.000. Nanti abdi dalem bisa 100-200. Nah seperti itu seluruh. Dan panjenengan tentu tahu sendiri, apalagi yang di kota-kota ya, apalagi yang di luar Jogja itu kan tahu sendiri. Harga jangankan untuk bahan baku makanannya atau sembako. Sekarang harga sayur saja kalau di kota itu sudah. Kita biasa belanja 80.000 itu untuk satu bancaan, kadang lebih, itu hanya untuk sayuran saja, belum yang lain-lain. Kebayang kalau memang ragu, silahkan bisa panjenengan yang belanja sendiri, nanti saya yang masak, yang olah. Buah-buahan juga itu pasti antara 100 sampai 200.000, jajan pasar dan lain. Ya itu seperti itulah. Jadi apa yang kita lakukan ini benar-benar sebagai niat kami untuk berdharma, dan para leluhur juga seringkali wanti-wanti, kamu nanti kekayaanmu seberapa banyaknya, tetap harus kamu teruskan untuk membantu orang-orang melaksanakan bancaan weton ini. Ya saya sendika dawuh yang poro leluhur akan saya ingat dan akan saya laksanakan. Jadi kalaupun saya nanti proyek-proyeknya pada jalan semua, ya tetap saya jalankan. Saya tetap bersedia untuk membantu sedulur-sedulur, terutama sedulur-sedulur yang memang benar-benar kerepotan sekali untuk membuat bancaan. Betul. Selamat menonton video adik S yang asik dan istimewa ini, yang membuat saya pribadi kagum dan geleng-geleng kepala. Namanya siapa? Namanya Onto Seno. Temennya yang satu? Onto Rejo. Onto Seno. Bagong mana? Duduk. Iya. Oh, coba lihat. Bener Bagong duduk ya itu di bawah gunungan ya. Wah. Bener itu. Wah, itu jarinya. Bagong duduk di bawah gunungan. Oh, ya itu harimau. Itu harimau, ada naganya. Naga. Asis tulis naga. Ada naganya. Ya. Mau sini, makin. Itu jarinya. Oh, senenganin Bagong. jari. Mana bagongnya? Nih. Oh, itu jari, itu jarinya Didik Bagong. Ih. Datang kecawan. William ini Bagong, tahu ya? Yang Bagong mana?
Yo Bagong tak tompo. Oh, yang Bagong itu benar. Yang Semar mana Semarnya? Kula pun di kejian mari Pinter tenan iki. Hanya siapa? Gesang kula ya. Oh, bagus. Prayoga monggonmu. Oh, pinter kak ya. Ora nganggo sandangan kaya kakang-kakang. Itu burung oh. Kowe kok minganggo Itu burung. Yang Bagong mana? Namanya siapa? Namanya Dede. Oh iya. Oh, yang Bagong tuh namanya Dede katanya. Oh, kalau Dede namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Bagong. Oh iya, berarti ada semua. Wah, kok tahu ya? Wah, kok tahu ya? Hah? Laptopnya? Oh iya, itu Petro. Bagong. Itu yang Bagong mana? Bagong itu. Oh iya, wih. Bisa gedein, wih. Kacarian putra lamun kawakasan. Jika bisa geni moyo bisa. Jika bisa geni moyo bisa. Moyo Wisnu Praputo. Bisa geni moyo Wisnu Praputo. Gong, ayo mulai wae Le. Dia mau pulang. Prasad dadak gowo Mau pulang mau tahu. Bagong diajak pulang ya. Iki wis ketrucut lelakone kriwikan dadi grojogan geguyut dadi tamisan. Mulai matur karo bapak. Antasenonya muncul nanti. Kon utawa diutus bapak cabare gawe Tahu ora ya. iso gawe. Ayo mulai ndak selak ketututan Prabu Baladewa. Antaseno muncul dari mana nanti munculnya? Mulai piye? Rumahnya biru. Rumah Mulai nek biru. Rangka Dempel. Apa kok nek kowe penemu ngono kuwi? Dari rumah yang biru yang muncul. Ya. Wah, Aku wis mantep pikirku lho, Tru. Tenan kowe. Aku wis gedhe atiku ing atase kakangku Petro kok wani karo Siapa? Baladewa Itu Bagongnya. oh, udah gede kalau Bagongnya udah gede. Kalau yang kecil Dede. Terus Oh iya ini Dede masih kecil. kowe ngejak mulai kowe jajane Yang kecil kok Dede. pikiran ora? Hah? Oh. Terus saiki pikiran wis. Kowe mulai. Oh. Ketemu bapak, takoni bapak, Petro. Piye Pandhawa sago tindak pedukan marang kadempel mlumpuk kabeh. Warna apa? Raimu arek kakek Itu mukanya warnanya putih. Kalau Petro. karo kowe Petro. Bagong juga putih ini. Pendak Idul Fitri nomor Kalau Antaseno itu mukanya hitam. Satrio itu. Monggo wong sing jeneng isin kuwi digawa tekan mati. Ada birunya juga. Birunya. Ngono ya. Nek Iya. cara aku Selain nglakui Antaseno bapak apa yang aja lainnya? bangunan. Nek bapak ora kelakon bangun kayangan kuwi ra besar ya. Ala dene pamong ing para satriya luhur. Suka Antaseno suka. Bangun kayangan kok ora kelakon mongko syarat Antaseno itu sakti. Cek darah ya. Heeh. apa ora wirang semen. Jangan di ini aja. Kalau selain Antaseno apa Antarjo? Kowe karo aku dikongkon bapak. Kalau Sengkuni suka nggak? Suka. Oh suka juga. Jago tubuhnya Preto. Bentuk yang Udah di apa? Update. yang tinggi itu loh. Oh sudah dipukulin Petro. Iya udah. Tuh. Terus udah nggak jahat lagi. Ning mungsuhe Prabu Baladewa. Oh, sudah kapok ya si ini ya. Regane ning Sengkuni udah kapok. perkarane kok. Perkarane apa? Kapok. Prabu Baladewa. Kenapa kok bisa kapok? Wih, Ngawe ya. aduh, Apa tuh? kok bisa kapok karena diapain sama Petro? Pukul. Tak salah Ndrontorjo karo kanca. Jadi dipukul sama Petro si Sengkuni. Terus sekarang udah kapok nggak jahat lagi. Kandhake kuntul kandhake kandhang perkara sak. Petro itu Pak Jokowi, Sengkuni Amin Rais. Si Sengkuni udah nggak nakal lagi, udah nggak jahat karena dipukul sama Petro. Terus kowe piye? Mulai bayang cetha tekan Oh, iya. mati. Wong urip wis diteni apa
Wis dadi saiki. Sugiyon duwe derajat pangkat bandane sak tumpuk. Aduh, pinter. Seprapat jagat ning urip kaya Ini kan sebelumnya belum pernah nonton wayang. Terus tahu-tahu kan Wah, besok ceritane terus minta ini. Ceritanya terus minta Semar itu waktu di mana ya? maju tandai. Ya, ya, silakan Pak. Ya, ada semua itu ada. Mari silakan. Gambar wayang. Sudah cuma sekali. Di tempat siapa yang ada, Kak? Tempat Simbah. Oh, ada. Hari itu selalu tanya semua minta dibeliin semua. Padahal wayang yang di tempatnya Mbah itu wayang apa? Wayang yang di atas ini kan enggak kalau Gunungan. gen-gen ini kan ada Tapi wayangnya bukan Semar. Semar. Oh, habis itu udah. kita ono apa sih Itu ular apa itu, sayang? Ular panjang ya? warnanya apa? Warnanya apa? Apa wis? Warnanya Apa apa? warnanya? Panjang ya ularnya ya. Seberapa panjangnya? Itu bapaknya yang Semar tuh di sana. Ini pinteran loh ini, pinteran loh ini. Anabila loh. Oh, tahu? Hmm? Apa? Yang mana? Foto, di foto yang mana? Oh, yang di foto. Itu kalau itu burungnya patung itu. Kulkasmu sama kayak aku itu cemar ya. Kulkasmu sama kayak aku punya loh. Iya, Kulkasmu. Yang ada semarnya man. Oh iya betul itu. Di kulkas ada semarnya ya. Bener ini nih, coba ini dilihat nih semarnya ini. Wah bener ini semar ya. Bener kok, kamu kok bisa lihat ya. Kalau yang bagongnya mana? Dicari. Oh iya itu udah tahu toh, di sana ada bagong tuh loh. Ini ada bagong di sini tahu. Tuh. Tuh, bagongnya kok tahu kamu ya, ada bagong ya di sana tuh. Bagus, itu tuh lihat sini. Sini sayang, sini. Tuh. iya, Itu bagong. itu bagong. Kalau semarnya yang kecil mana? Ini. Yang di kulkas. Itu ya yang di kulkas. Itu ada burung. Oh iya, ini burung. Ayam juga. Ada burung, ada ayam. Wah, pinter tenan iki wis meletik ketok saiki. Ketok oleh cah jenius. Titen banget Tahu Sengkuni juga tahu ya? Tuh ulernya tuh. Kalau itu, wah itu cantik itu, namanya Dewi Ragil Kuning. Kuning. Tuh dipanggil yang Ragil Kuning gitu. Nanti kan datang yang Ragil Kuning. Kasih bunga. Sini, datang ke sini. Dikasih bunga sama Dede. Pinter ya. Mau lagi nih, lagi iklan ini wayangnya. Nah ini nonton lagi ya. Kejembaran.
ngomongi waton lengkap tur waton kleru. Ayo. Ini Ngono tadi. ya kok. Ya. Wong urip ki dagang tuna dibati yang sing nyebut itu nek kuno sing dibangun apa nek bali bareng sapa sing tak pamitan ora njaluk, ora ngemis, ora nyuwun, ora nyileh, ora utang. Urip ning sadurunge urip paringane sing gawe urip. Nek kala mangsa Yang Petruk mana? Lagi bobo. Ning iso lho. Semarnya, Bagongnya, Semarnya mana? Bagongnya mana? Kekuatan Oh ya. Pokok di streaming. Wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa. Leli kowe. Ini namanya siapa ini? Namanya siapa? Antoseno. Wah, pinter. Ini namanya Ontoseno. Ya, ini tidak ada, wah ditutup. Tidak ada yang ngajarin, tahu sendiri ya. Iya, soalnya Kelihatan nih kak. iya kalau nggak kelihatan udah tutupin tangan gitu. Sama Didik Bagong pinter ya. Itu ya, Didik Bagong ya Kak? Itu Ya? itu apa nih namanya? Mana? Apa tuh? Demikian yang bisa saya sharing cerita dan pengalaman ini pada sedulur-sedulur. Semoga ini menjadi pengalaman yang berharga yang bisa menjadi pelajaran untuk melewati berbagai masalah rintangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan solusinya bagaimana nanti panjenengan bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan. Dan sampai jumpa lagi. Wilujeng Rahayu kang tinemu bondolan bejo kang teka saking kersane Gusti Suradira ningrat lebur dingening pangastuti Rahayu sagung titah dumadi.